Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kedua mempelai dan keluarga besar yang sebelumnya hanya diikat dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hari ini diikat dengan ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, yaitu pernikahan. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50,000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Memang sudah dituliskan, ditetapkan Allah bahwa kedua hamba yang jauh, satu di pulau Sumatera, satu di pulau Jawa, bisa bersama dan akhirnya bertemu dengan kita pada hari ini, dan kita semuanya menjadi saksi. Mudah-mudahan keluarga ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami di Pesantren Az-Zahra ini adalah keluarga kedua dari Ananda Ilham. Keluarga pertama beliau tentu saja ibu, abang, kakak dan keluarga yang ada di Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Kami sudah mengenal lama dengan baik. Hari ini, malam ini adalah pertemuan silaturahim. Sebagaimana dulu beberapa hari yang lalu kita berjumpa dalam akad nikah di Jakarta, maka pada hari ini kedatangan Ilham, Farah, ibu dan keluarga, kita ingin silaturahim menjadi lebih kuat. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini seperti dijanjikan Nabi SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Keluarga besar kami di sini tidak hanya diikat dengan ikatan tali hubungan nasab darah, tapi lebih pada hubungannya karena satu niat dan tujuan. Jadi yang hadir pada malam hari ini berbagai macam suku, bahasa, walaupun tinggal sama-sama di bumi Lancang Kuning Riau, tapi ini semuanya adalah keluarga besar dari Ilham. Kalau sudah menjadi keluarga Ilham, maka keluarga juga dari Farah. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini, ibu dan keluarga di Jakarta diharapkan kembali ke Jakarta dalam keadaan tenang, walaupun kita berada di hutan ribu panjang. Diawali dari yang paling awal di sana, itu adalah pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Asrori. Beliau di Pekanbaru ustadz dalam satu ikatan, namanya Majelis Dakwah Islamiyah. Jumlahnya 1000 ustadz. Nah, jadi beliau adalah yang mengatur. Kalau tak ada beliau mengatur, berhenti khutbah Jumat sepekan-baru. Nah, jadi ibu jangan cemas, anak ibu, menantu ibu di sini dikawal oleh orang-orang yang luar biasa. Lalu kemudian ada Ustadz Jamal. Nah, Ustadz Jamal ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Jadi semua zakat orang Riau, beliau lah yang mengurusnya. Nah, jadi beliau ini banyak menolong fakir miskin dan duafa. Orang yang mau berangkat ke Mesir asal datang ke saya minta bantuan, saya arahkan ke beliau. Saya kasih nomor ke beliau. Ada beberapa proposal tadi, nanti saya sampaikan. Masalah imam, Ustadz Aswal. Masalah duit, Ustadz Jamal. Nah, di samping beliau ini namanya Ustadz Tatang Yudiansah. Beliau ini ketua pembina yayasan, dan beliau di komisi informasi. Nah, jadi semua informasi tentang imam dan sodakoh ini beliau. Nah, lalu kemudian di samping beliau Ustadz Kurtubi. Ustadz Kurtubi orang Betawi asli, dan
ditugaskan Al-Azhar Sifabudi untuk menjadi kepala sekolah Al-Azhar Sifabudi sudah berapa tahun Ustaz? 14 tahun. 14 tahun. Jadi beliau inilah orang Betawi yang paling banyak makan sambal belacan. Maka udah tak nampak Betawinya lagi. Nah, jadi jangan khawatir merasa di Mo Panjang, di Pekanbaru, di Riau tak ada orang Betawi. Ada orang Jakarta. Lalu kemudian selanjutnya yang di sebelah saya ini namanya Tengku, siapa namanya? Tengku Dedi. Beliau ini dulu bekerja di Chevron yang sekarang sudah berubah menjadi Pertamina. Kami tak pernah WA-WA-an untuk baju warna sama, tapi rupanya kalau hati kita sama Tengku. Padahal udah saya bilang tadi, baju Melayu saya ada warna putih, ada warna hitam, ada warna coklat, ada tergerak aja mau pilih warnanya. Memang kita ini susah dipisahkan tadi. Yang mana wali kota Ustaz? Wali kota tuh. Tengkuli, Masya Allah. Jadi kami ini Bu, kalau udah berkumpul bersama, ketawa, bersenang. Jadi tujuan malam ini tertawa, ikut senang melihat Ilham sudah menikah. Jadi menengok Ilham menikah, kita semua merasa sudah menikah. Galak. Beliau ini Tengku. Tengku ini bangsawan yang berdarah biru. Jadi Tengku di Aceh itu artinya ulama. Kalau Tengku di Melayu itu berarti bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Dan beliau ini Sayyid, makanya As-Segaf. Beliau ini zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kebersamaan kami ini ada Melayu, ada Betawi, ada Minangkabau. Di sebelah beliau adalah Dr. Zul Ikrami, S1 Al-Azhar, S2, S3 di Sudan. Beliau inilah yang membawa saya hingga selesai kuliah di Sudan. Beliau ini adik kelas kami di Mesir. Beliau dosen di UIN, dosen juga di UIR, pembina juga di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nah, ini semua Ustaz. Lalu kemudian di ujung itu yang topi merah namanya Ustadz Al-Nok Dinar, alumni Al-Azhar Mesir. Beliau dari Solo. Beliau adalah ketua kami di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi kalau ibu keluarga dari Jakarta melihat berita tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat, beliaulah penggeraknya semua. Nah, inilah keluarga kami di sini, keluarga Ilham, dan bagian juga dari keluarga Farah. Ini satu lagi. Hah? Ini baru Ini dia. Ini Dekat Ustaz. adalah Bapak Repol. Beliau anggota Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Jadi yang mengaspal jalan ini beliau. Kalau tak ada dia, jalan ini tak mencium aspal sampai hari kiamat. Maka di aspalnya dari depan pintu gerbang ini sampai ke depan. Sangat cocok untuk jadi bupati. Amin. Udah direkam tadi tuh. Aspal tetap hitam dan tidak kuning. Masya Allah, tabarakallah. Itulah keluarga besar kami, Ibu. Keluarga yang Masya Allah, tabarakallah. Kami tak disatukan suku, tak disatukan bahasa. Yang menyatukan kami adalah hati dan perasaan. Sehati, satu rasa, sepenanggungan, sama-sama senang. Susah tanggung masing-masing. Jadi Ibu dan keluarga di Jakarta, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Ahlan, datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusan dimudahkan Allah SWT. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas ada apa-apa ke depan. Maka inilah keluarga dari
ananda ilham. Adapun untuk nasihat pernikahan, maka di antara ini kita akan pilih siapa yang jam terbangnya paling lama. Nah, yang paling lama. Ustaz Aswari nikah tahun berapa? 2005. Ini ke buah aku. Ustaz Aswari jangan salah jawab. Itu intel melekat. Mereka sampai ke apa? Intel melekat. Ustaz Aswari nikah tahun berapa? Hah? 2005. Ustaz Kurtubi 2005. 2001. Ah, ini pemenang. Ustaz apa? Ustaz Hendri. Kalah ya kan. Kayu. Hah? 2000 ini kak. Ada 2000. Karena anaknya udah semester 5. Tak mungkin 2001. Jadi untuk ini mari kita dengarkan. Ganti kameramen. Pegangkan dulu Ustaz Jamal kameramen. Inilah baru Hi Guys Ya. Mari kita dengarkan nasihat pernikahan dari Ustaz Hendri. Nah, ini berlaku untuk pengantin baru dan untuk pengantin lama dan yang akan menikah bulan depan. Oke. Terima kasih kepada Ustaz Hendri, kami persilakan. Yang belum subscribe Hi Guys Official segera subscribe. Ustaz anggap Ustaz sedang berhadapan dengan ilham kok. Waham bini koi. Jangan anggap nasihati Ustaz Tata. Ke situ agak ilham lah. Arahnya ke situ. Ada Ini persiapan untuk di Masjid An-Nur bulan depan. Istrinya wisuda, udah punya anak kan? Sama. Stabilkan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Entah apa puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah anugerahkan kebahagiaan kepada kita semua. Tidak saja kebahagiaan kepada Ilham dan Farah, tapi kebahagiaan kepada kita semua. Kita bisa tertawa lepas, kita bisa bercanda, sementara banyak orang di luar sana yang tidak bisa mereka untuk mengeluarkan tertawa, tidak bisa tersenyum, bahkan yang ada hanya kesedihan-kesedihan. Semoga nikmat-nikmat ini tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita tidak lupa untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih kita inginkan kecuali mendapatkan syafaat beliau, dan kita termasuk diakuinya sebagai umatnya kelak. Ini mungkin pertama kali Ustaz untuk memberikan nasihat pernikahan Ustaz. Dan apa yang disampaikan Ubi? Saya terus terang ibu, bapak, saya tak tahu bahwa di antara semua ini Ustadz Hendri ini yang lebih dulu nikah. Saya tak tahu.
di antara semua ini. Jadi bukan saya pikirkan dari awal, ini memang udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan memang ini Allah Ta'ala punya kuasa. Ustadz Endri ini dalam pernikahannya menjalani kehidupan yang luar biasa, menjadi ketua KPU. Bayangkan ketua KPU itu berapa duit yang datang ke KPU. Dan beliau lulus pernikahannya. Dan beliau menuntut ilmu ini sampai bertemu Nyi Roro Kidul. Lulus pernikahan. Lalu kemudian beliau menemani perjalanan kami. Sekali datang itu kadang 10 hari baru balik. Ini sejak berangkat dari mulai Jakarta ke Jawa Timur sampai sekarang belum balik ke Batam. Kok bisa istrinya sabar? Ada dia. Itu dia perlu dia menceritakan itu. Apakah diancamnya? Atau dikasihnya uang belanja lebih? Atau semua high gas official itu kesana berbelanja? Lalu kemudian tentang berfoto dengan perempuan-perempuan. Siapa saja perempuan yang tak boleh ada perempuan berfoto di samping saya. Sampingnya Kok di sampingnya saja? Kok bisa istrinya tenang, percaya sama dia? Jadi saya pun walaupun lama dalam pernikahan saya pun bingung. Apa resep dia? Apa baca-bacaannya? Inilah yang perlu untuk ilham. Walaupun kami bilang ini perlu untuk ilham, tapi sebetulnya perlu juga untuk kami. Nah, begitu saya. Memang ketika kami alhamdulillah selama pernikahan yang sudah hampir dari 2011 sampai dari 2001 sampai kini itu boleh dikatakan tidak pernah berkelahi, tidak pernah sampai harus pergi, tidak pernah. Kalau berkelahi itu lebih pada ya seperti yang Ustaz sampaikan, karena sholat gitu ya, tak mau tahajud, nah gitu contoh-contoh gitu lah. Lebih pada perhatian terhadap agama. Contoh kalau nyumbang janganlah pelit itu, tapi harus lebih kuat. Jadi lebih ke situ sebenarnya, rendah karena serius. Asli tidak pernah kelahi, serius. Dan kedua, kami tidak pernah memarahin anak kami sampai kini, karena memarahin itu tidak lagi tradisi, tapi dengan kasih sayang. Sampai kini mungkin 1 anak dari 3 anak itu tidak ada yang satu pun yang dibentak. Jangankan dipukul, dibentak pun tidak. Kalau itu jahat, kalau itu nakal pasti kena yang nakal. Tapi kalau buat seperti apa, yang penting ini tengok aja lah takutnya gitu lah. Tidak perlu dipukulin, tidak perlu dikasarin. Buat tengok saja lah takutnya. Kenapa? Karena tengokkan sikap saja ke mereka. Itu mungkin perlu bagi yang mudah-mudahan menjalani. Karena pun kalau berkelahi antara keluarga, tidak ada juga gunanya. Karena itu hanya akan merugikan dan lebih banyak karena ego, karena kesombongan pribadi ya Pak. Karena egoisin laki-laki sehingga kemudian terjadi perkelahian suami istri. Padahal kalau diturunkan sedikit ego, kalau tidak suka dengan, kalau ada konflik dengan istri, pergi aja maksud tidur, pindah ke ruang tamu, atau jangan pergi ke ruang lain. Itu tidak bagus. Artinya memang tidak akan pernah sesuatu itu bisa diselesaikan dengan emosi. Alhamdulillah sampai kini lancar. Kalau jalan-jalan, alhamdulillah, mungkin karena kini ada anak ketek di rumah, jadi dia tenang, ada mainan di rumah. Kalau sempat tidak ada anak mainan di rumah, mungkin suntuk juga. Cuman ini memang sudah mengikhlaskan. Mungkin karena perjalanan hidup itu ini tahu perjalanan hidup. Jadi harus saling mengetahui. Istri harus tahu siapa suaminya dan bagaimana kehidupan suaminya sebelumnya. Jadi istri itu tidak menengok suami itu sosok yang baik saja, tapi suami itu tengok dengan sosok yang utuh. Kami setelah menikah saja masih ada orang bilang, kok mau kau sama Hendrik Gembel tuh? Dia kan buaya. Wadah kan bisa gitu. Ada juga kawan-kawan pada misalnya. Tapi karena dia yakin dengan kebaikannya akan ditunjukkan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik sampai gini. Artinya utuh gitu. Jadi Farah harus memahami ilham secara utuh. Nah, kan gitu sebagai orang pasien kan. Orang pasien itu kan tahu pasti perkara ya. Baik namo bin-binnya lengkapnya kata Khalifah Umar itu kan. Intinya memang harus saling memahami. Itu lagi sangat saling memahami dan alhamdulillah kami saling memahami. Kalau saling memahami, insya Allah selesai masalah-masalah keluarga. Pernah cemburu atau nggak ada, karena memang Allah harus lurus saja untuk satu cinta. Itu nggak ada keinginan untuk mencari yang lain itu dalam otak tidak ada untuk dua-dua. Karena sampai disampaikan Ustadz kan selalu kawakan turunnya ayat 2, 3, 4 itu untuk memperbanyak atau untuk mengurangi? Kan sesungguhnya untuk mengurangi kan Ustadz ya? Dari unlimited ke yang dikurangi 1, 2, 3, bukan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, bukan sesungguhnya. Kalau yang satu saja bisa baik selesai segala masalah, kenapa harus 2? Kenapa harus 3? Ini nampaknya tausiahnya mesti diulang karena kameramen TikTok belum sampai. Ini TikTok sahabat luas Batam yang punya follower 1,4 juta. Sih. Gak usah gitu aja. Ustadz Hendri, saya dengar bicara dengan anaknya itu melalui telepon. Anak ini sudah di universitas, perempuan, seperti berbicara dengan kawan, dengan sahabat, tidak seperti orang tua yang menasehati anak. Itu bagaimana tips-tipsnya? Banyak. Kadang petang marah juga ya. Ayah ini macam tak ada aja anaknya, dibiarin tak ada nanya-nanya. Yakin aja Ustaz. Macam mana? Dia memang kayak gitu Ustaz. Memang dia apalagi yang cewek, kan yang paling kuat itu cewek. Dan kini di Ternate sedang ikut program Kampus Merdeka. Anak perempuan sedang di Ternate. Ikut program Kampus Merdeka. Terus WhatsAppan lah, terus teleponan selalu. Karena dan ini memang tangguh dan bisa untuk tidak diajarkan untuk manja, untuk istrinya harus bisa. Pernah jatuh sekali koyak lututnya dan nangis. Karena naik motor dengan kawannya 3 orang, lah koyak dan nangis. Itu kuat. Anak itu kuat. Ya, satu lagi di Bogor dan sejak 3 tahun di Bogor baru 2 kali dijemput ke sekolah. Kalau dia nelpon jangan manja gitu aja. Tapi kalau dia minta sesuatu coba aja kasih. Apa yang Ustadz yakinkan ke orang rumah bisa dia melepas Ustadz sampai berhari-hari, karena kami ini nanti akan keliling sama Ilham. Iya. Iya. Itu para harus tahu tuh mana Ilham. Apalagi kini putra masih kuliah, jadi payah untuk keluar ya. Orang ini selalu bergantian, kami tak ganti-ganti. Apa tipnya? Ini kalau orang rumah kami, istri kami sebenarnya memang sudah ikhlas untuk jalan-jalan. Mungkin kalau muaknya nggak mau kita. Ini sulit mau lalu mana berumah tangga. Oh iya jelas. Dan ini bersyukur paling tidak saya. Bersyukurnya karena di hari-hari yang makin tua itu lebih banyak ke dunia dakwah. Jadi sangat bersyukur saya. Nantinya tahu perginya dengan siapa. Kan angkatan 96 kan. Angkatan 96 kan. Nah ini kan angkatan 96. Paling tidak pengabdian sebagai angkatan 96. Ustadz pernah bercerita tentang bagaimana awal sampai di Batam, keluarga berdatangan, satu rumah jumlahnya sekian orang. Cuma detailnya cerita itu dan bagaimana melewati gelombang-gelombang. Jangan kemana-mana, ikuti podcast terus bersama Hi Guys Official. Itu memang perlu diketahui ya. Kami di Batam pertama kali itu rumah tipe 27. Tipe 27 itu sekali langkah sampai ke dapur. Tapi orang yang tinggal ke rumah kami itu ada kepala dewasanya itu 6, susun paku di dalam.
Dan alhamdulillah orang istri kami ini tidak pernah sekalipun mengeluh terhadap ramainya orang. Yang 6 orang tuh siapa? Itu ada abang, enggak, abang, keponaan, Keluarga Ustadz apa keluarga kami, Ustaz. Keluarga kami. Artinya bukan keluarga istri, tapi keluarga saya. Ada abang, ada keponaan, dan semuanya keponaan. Semuanya bertumpu ke kami di Batam untuk tinggal. Pernah sekali itu, Ustaz, masak di dapur. Kok bisa Nora tuh menerima? Itu di angkatan dia, jadi istrinya ibu itu seangkatan kami 96. Saya, Ustaz Repol, Ustaz Jamal, nah itu angkatan 96 termasuk bintang yang berkelap-kelipnya tadi. Jadi sampai hari ini kami bingung kok bisa dia ikhlas sama Ustaz Edri ini. Apa mantra-mantra? Oh, mungkin lah, terus mantra-mantra. Jadi memang pernah kami sudah masak, Ustaz. Ini masak. Satu makan nanti untuk kami pun tidak ada, habis. Akhirnya kami makan juga. Dan alhamdulillah tak mengeluh, tidak mengeluh gitu ya. Bahwa karena semakin banyak orang di rumah, insya Allah rezeki itu semakin banyak. Itu yang sudah lama. Bahkan kami sampai kini, kalau orang tidak ramai lagi di rumah, kami panggil adik-adik itu untuk datang ke rumah supaya rumah itu tetap ramai. Karena kalau hanya berdua atau dengan anak itu sunyi rasanya. Dan karena memang dari dulu ramai di rumah, merasa sunyi kalau tidak ada yang di rumah, kalau tidak ada orang lain di rumah. Kan ada beberapa kali kami membawa orang lain tinggal di rumah, untuk tinggal di rumah supaya ramai dan dibiayai gitu. Apa ujian terberat dari 2001? Oh banyak satu ujian. Pernah ditipu. Tadi Ustaz sampaikan ke Niroro Kidul itu kaitannya dengan karena pernah ditipu dulu 200 juta cash gitu ya. Terus mencari macam mana cara mengembalikan duit itu. Maka ditemuilah beberapa orang pintar-pintar sampai ke Niroro Kidul, itulah ceritanya. Sampai ke yang mengaku suami ke 10 Niroro Kidul. Seluruh perjalanan spiritual. Artinya dialog ini akan berlanjut ke podcast berikutnya. Yes. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tak pernah kita rencanakan, tak terpikirkan. Tapi intinya kita bisa begini ini karena kita ikut bahagia dengan kebahagiaan Ilham dan Farah. Ibu beserta seluruh keluarga datang dari Jakarta dan keluarga dari Pasir Pengarayan Pekanbaru. Kita bersama di sini. Insya Allah di masa akan datang berkumpul kita lagi dalam rangka akikah anak mereka, insya Allah. Tahun depan. Karena apa yang kita aminkan malam ini adalah doa. Apa yang kita lakukan malam ini wujud kebahagiaan kita semua. Orang beriman itu la yu'minu ahadukum, kamu baru beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Nah, nanti Ilham Farah di masa akan datang ada hal yang ingin ditanyakan, jangan segan, tanya ke Ustadz Jamal. Ustadz Jamal, Farah tanya pula ke Ustazah, beliau satu angkatan dengan kami. Tanya ke Ustaz Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada juga Ustazah ikut. Nah, yang saya sebutkan ini yang ada Ustazah ada. Nanti silaturahim pula ke Ustaz Asrori. Ustaz Asrori pun Ustazah itu sahabat kami juga. Nah itu semua. Macam mana gelombang-gelombang politik dahsyatnya, nah itu tanya ke Ustazah yang mendampingi Ustaz Repot. Nah ini semua, Masya Allah, tabarakallah, semua hadir malam ini. Yang enggak masalah duit, hadir pula 2 orang dari Bang Rio Kepri. Bang Rio Kepri Syariah, ada hadir semua, Insya Allah, tabarakallah. Kalau selama ini dicari orang yang berubah untuk calon presiden, hadir malam ini bukan cuma rambut, janggutnya berubah. Pak Samsul ini pun luar biasa. Ini sahabat kami juga, Ibu. Nah, semua hadir ikut bahagia malam ini dengan kebahagiaan Ananda, Ilham dan Farah. Itulah yang dapat kita sampaikan. Saya sebagai host ini dalam podcast ini. Ini hanya sebagai mukaddimah saja. Di masa akan datang ini akan banyak lagi dialog-dialog kita, khusus tentang Nyi Roro Kidul. Kita kembalikan ke
Hilang moderator tadi. Hilang apa? Pembawa acara. Tak nak boleh. Oh, masih ada Ustaz Anwar.